Selamat datang di Langkah Pemuda dan Mahasiswa Pemirsa, program acara yang mengulas tuntas mengenai topik terkini, isu yang paling gokil sih, lu mas, tunggu, Kat, aku lagi, sorry, husbandku mulai, maaf ya Mas Iqbal, recording, sorry, aku buka casingnya dong, aku keganggu banget ini, tahu nggak Mbak, aku nahan casingku, Mas tolong ya, thank you, aku lupa. Udah siap. Kali ini nggak lagi Mas, maafin aku. Maaf ya Mas, otakku lagi. Oh alah, ya. Ya siap, yo. Selamat datang di Langkah Pemuda dan Mahasiswa Pemirsa, program acara yang mengulas tuntas topik isu terkini di area Banyumas dan sekitarnya. Bersama saya Sabrina, selama 1 jam ke depan kita akan mengulas tuntas bersama dengan narasumber-narasumber hebat kita yang tidak kalah dengan minggu-minggu sebelumnya. Sebelum itu pemirsa, pastinya kita live di beberapa platform, mulai dari YouTube, Instagram, TikTok, dan lainnya. Maka dari itu, kira-kira topik apa yang akan kita ulas? Mari kita berkenalan dengan narasumber kita. Boleh di sebelah saya ada siapa nih? Halo Mas. Ini dari saya dulu. Iya dong, masa kita tiba-tiba lompat gitu ya? Boleh dong Mas. Perkenalkan, nama saya Hanan Saputra. Saya baru lulus tahun ini dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, Mas Hanan ya dipanggilnya ya. Nah ini mahasiswa-mahasiswa yang sepertinya kelihatannya satu prestasi ya dari track recordnya ya Mas ya. Amin aja. Amin, oke. Tapi kalau misalkan Mas Hanan nggak sendiri nih ya, di sebelahnya boleh nih langsung kenalan Mas. Halo Mbak Sabrina dan teman-teman semuanya, kenalin saya Malik, Muhammad Umar Ibnu Malik, Oke. Malik dari Oke. lulusan UIN Said Purwokerto. Nah, sebenarnya cepet banget tadi ya Muhammad Ibnu Malik, dipanggilnya Malik. Dan kayaknya kalau misalkan pemirsa tahu, Mas Malik ini udah pernah ngisi juga di Langkah Pemuda dan Mahasiswa ya. Kita berjumpa lagi Mas. Tapi pastinya dengan Mas Hanan dan Mas Malik yang backgroundnya sama-sama aktif banget. Boleh nih diceritain dulu kesibukan di kampusnya ngapain dulu ya. Boleh dari Mas Hanan? Ya, kalau saya ya, kalau kesibukan di kampus yang pertama mengikuti perkuliahan dulu. Mengikuti +1 perkuliahan. Yang kedua senang berdiskusi sih. Senang berdiskusi. Jadi menjadikan warung kopian ya. Oke, warkop. Itu menjadi tempat diskusi dan siapapun kepada teman-teman mahasiswa. Bukan cuma yang berorganisasi tapi non organisasi itu. Oke. Saya sering ajak diskusi. Kemudian saya juga dengan kawan-kawan yang lain itu membuat gerakan lah lapak baca UMP waktu itu. Oke. Dan itu sudah berjalan 1 tahun ini. Oke, baik. Melihat dari backgroundnya, aduh, sepertinya mau dibabat semua, tapi takutnya nggak ke-handle ya. Tapi boleh sebelahnya Mas Malik, kesibukannya apa di kampus nih? Kalau aku kesibukan di kampus. Ya, sebelum lulus ya, Mas. Kalau kesibukan mostly sebenarnya ya sama kayak pada umumnya lah mahasiswa ya. Jadi Kuliah pertama. Tetap kuliah, terus organisasi. Mungkin plusnya lomba sih. Widih. Plusnya lomba sama nulis aja gitu. Lomba dan menulis. Nah, ini nih pemirsa, menulis tadi ya. Kalau misalkan kita lihat sepertinya diskusi-diskusinya Mas Hanan dan Mas Malik nih agak linear, dimana menjadikan ruang diskusi, menjadikan tempat untuk belajar dan menulis. Nah, kalau kita bahas topik kali ini, kita akan membahas bagaimana mahasiswa atau pemuda yang aktif gitu ya, apalagi di area Banyumas, yang gemar menulis, bahkan bisa sampai terakreditasi dan publish ke jurnal-jurnal nasional, bahkan Scopus. Nah, ini menjadi salah satu pemantik nih Mas Malik dan Mas Hanan. Mungkin boleh diceritakan kira-kira hobi menulis itu mau dimulainya dari kapan nih Mas Hanan? Nah, kalau saya ada gambaran untuk senang menulis itu kemungkinan kelas 11 MA. 11 MA, Ya. oke. Waktu itu COVID, kemudian mencoba menulis-nulis. Waktu itu nulis novel, ya di platform online lah itu. Oke, di platform online ya. Oke. Saya coba tulis-tulis tentang novel, kok sulit gitu ya. Sulit, karena itu fiksi atau non-fiksi Mas? Fiksi awalnya. Fiksi, Ya, oke. Saya tuh menulis fiksi dulu waktu MA. Kemudian
setelah kesini-sini saya coba hentikan dulu Oke. aktivitas nulis di online tersebut. Kemudian saya coba fokusin banyak membaca ya. Yang- Bahkan lagi untuk melanjutkan aktivitas penulisan. Oke. Benar-benar membaca, menemukan keasikan dalam membaca. Ya sudah Ya gitu sudah, ya. Oke. Mengalir. Cuma setelah lama-kelamaan membaca ini, itu timbul pikiran, ini kalau cuma membaca, kenapa saya juga tidak menulis? Agak kurang gitu Iya. ya. Kemudian saya cobalah menulis. Awalnya itu latihan-latihan buat makalah itu. Oke. Tugas kuliah buat makalah coba saya tulis-tulis. Dari situ muncul ketertarikan menulis justru ke non fiksi, dari fiksi ke non fiksi. Kemudian di waktu semester 3 saya mencoba nulis buku pertama waktu itu. Semester 3 Ya, perkuliahan. ya. Ini kayaknya kalau saya semester 3 perkuliahan masih belum ke sana ya arahnya ya, tapi Mas sudah pengen membuat buku Iya. gitu ya. Oke. Nah, kemudian menerbitkan waktu semester 3. Waktu setelah menerbitkan buku non fiksi, saya coba kembali baca tulisan fiksi saya dulu. Oke. Kayaknya kayak gini ya. Kayak introspeksi dulu ya. Oke. Kemudian saya arsipkan tulisan fiksi tersebut. Oh, diarsipkan. Baik. Kemudian dari situ baru saya gemar menulis, baik tulisan buku, artikel jurnal ataupun esai yang diupload di media online gitu. Oke, baik. Nih kalau misalkan dilihat dari cerita Mas Hanan menyukai menulis tuh agak naik turun juga ya Mas ya, ada sejarahnya. Tapi kalau Mas Malik bagaimana nih? Bisa menyukai menulis gitu Mas? Menulis ya. Sebenarnya ini berangkat di awal perkuliahan karena Awal awal perkuliahan. kuliah tuh bener-bener SMA tuh nggak nulis sama sekali bahkan gitu. Hmm. Bahkan membaca ya. Jadi Hah? kalau mungkin kalau di track ya, nilai saya di SMA tuh rata-rata 71,63 kalau nggak salah. 7,6 di Itu bahasa- SMA. ya, SMA itu bahasa Indonesia cuma 64 kalau nggak salah. Berapa. Wah, Nah, oke. itu yang jadi turning point ketika masuk kuliah sebenarnya. Ada hit ya Ada dari hit, situ. Ada hit sebenarnya karena waktu itu mikirnya kalau aku kayak gini terus, aku tuh nggak bisa kompetisi di kelas sih gitu. Ibaratnya maksudnya karena waktu itu nilai IPK terendah, jadi mau nggak mau itu jadi tekanan lah, Oke. pengen membaca kan. Terus disitulah sebenarnya turning pointnya ketika semester 2 ketemu mata kuliah filsafat ilmu waktu itu, terus aku mulai beli buku 1 pak waktu itu, buku filsafat semua aku baca. Semester 1 ya. Semester 2. Ya Allah, Nah, oke. itu aku nyoba untuk membaca terus salah satu output dari membaca itu inputnya ya. Oke. Outputnya itu kan nulis kan. Pada akhirnya mencoba untuk nulis. Nah, mulai di semester 2, ketiga, keempat itu suka tuh penelitian. Jadi karena adanya filsafat itu mempertanyakan, jadi pertanyaan itu pengen menemukan sesuatu tuh. Nah, Baik. disitulah menulis tuh jadi sesuatu yang jadi alat lah kayak gitu Oke. untuk menemukan sesuatu. Aku mikirnya ke situ. Baik, ini kan kalau dilihat lagi semester 1, semester 2, semester 3 udah awalan banget ngegasnya, udah ada kesadaran gitu ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat lagi, penulisan itu kan tidak bisa langsung baik ya. Selalu ada revisi, selalu ada moodnya naik turun gitu. Kira-kira sampai bisa menulis yang mungkin tadi dari fiksi udah ke non fiksi, atau dari Masnya kayaknya dari filsafat aku menemukan sebuah inspirasi gitu ya. Itu gimana caranya agar sadar gitu, oh ini mau ke ranahnya, mau ke lebih serius deh, ke penulisan ilmiah deh. Itu gimana menemukan itu gitu loh. Boleh dari Mas Hanan? Oke. Kalau dari saya sendiri itu sebenarnya ngalir ya. Oke. Karena ketika membaca kemudian orang akan membaca buku apa yang dia minati. Oke, Nah, baik. kemudian setelah menemukan apa yang dia minati, dia menggeluti buku-buku yang satu genre tersebut, satu pendalaman tersebut, orang akan ada gambaran. Oke. Orang akan terinformasi banyak hal terkait apa yang dia dalami, dan dari situ pasti akan ada pantikan untuk menulis tentang apa yang dia dalami. Dari situ. Oke, berarti memang semuanya dari membaca ya, Mas. Kalau dari Mas Malik gimana, Mas? Kalau misalkan tadi pertanyaannya ini ngarahinnya mau kemana sih nulisnya kayak gitu? Iya, kayak karena kemana bisa sampai kayak ilmiah nih gitu. Soal ilmiah gitu. Sebenarnya awalnya yaitu karena lagi-lagi aku bacanya non fiksi, karena sebetulnya bahasan
kaitannya dengan filsafat tuh banyak banget Oke. sebenarnya yang kaitannya fiksi sama non fiksi. Di Baik. situ kayak misalkan buku-bukunya yang kayak apa namanya Immanuel Kant dan segala macam punya buku-buku fiksi gitu. Cuma waktu itu bacaanku yang emang benar-benar pure ini ya, bisa praktis gitu istilahnya Ya, gitu. betul. Jadi karena di situ banyak yang kaitannya dengan makna gitu. Jadi aku pengen mengetahui kalau ilmu sosial ini kan ngebaca pola gitu ya. Oke. Dari makna ini, dari pola-pola ini jadi makna apa nih kayak gitu. Oke. Itu yang pengen saya tulis. Sebenarnya tulis itu mendelivery aja. Oke. Jadi kepenulisan itu bukan sesuatu yang saklek menurut saya pengen saya tulis atau saya ingin jadi penulis, bukan. Saya ingin menyampaikan aja sebagai alat komunikasi gitu. Oke, baik. Mungkin kalau dari semester awal ya, gak semua mahasiswa punya kesadaran yang sama gitu. Apakah lingkungan awal itu mempengaruhi juga? Mungkin nyari ekskul atau nyari UKM. Kalau anak SMA kan ekskul, kalau kuliah UKM gitu. Itu mempengaruhi nggak sih Mas? Boleh dari Mas Hanan? Nah, ini hal yang menarik, tapi jawaban ini nggak mungkin 100% Oh ya, bisa baik. benar gitu ya. Ala Mas Hanan gitu ya kan, ala Dari saya, sendiri iya. gitu ya. Saya sewaktu sekolah jarang mengikuti organisasi. Misal waktu SMP aja OSIS, Oke. cuma OSIS. Waktu SMA saya juga nggak mengikuti organisasi. Pramuka ya kadang ikut perlombaan pramuka lah. Tapi nggak tahu ini ya, ada hal apa yang membuat saya itu tertarik kepada aktivitas membaca. Oke, Tapi baik. yang paling jelas waktu itu karena COVID. Karena COVID ya. Terkurung Terkurung di kamar gitu ya. bingung untuk melakukan aktivitas apa, kemudian mencoba membaca dan waktu itu ya saya membaca waktu COVID itu ada salah satu alasannya adalah persiapan saya untuk masuk ke kuliah. Oke, baik. Karena merasa pembelajaran waktu COVID kurang maksimal, Yes. jadi saya merasa saya harus memantapkan diri untuk sebelum terjun ke dunia perkuliahan. Oke. Oke, baik. Kalau dari Mas Malik sendiri gitu, Mas, ini kan lingkungan tuh besar ya impactnya ke kita gitu. Apalagi Mas Malik tadi cerita, dulu saya masuk kuliah nilainya 70-an sekian. Apakah ada hit dari lingkungan juga, Mas Malik? Kalau bagi saya sendiri ya, kalau saya membaginya dua sih sebenarnya, ada nature, nurture gitu ya. Oke, kalau baik. tapi yang jelas kayak gini, bahwa pembawaan dan adanya lingkungan itu sangat-sangat paling berpengaruh menurut saya lingkungan. Lingkungan. Karena apa? Lingkungan itu mempengaruhi standar sosial kita, Oke, standar baik. pemikiran kita gitu. Oke. Artinya gini, kalau misalkan lingkunganmu suka mancing, ya kamu pengennya Mancing terus. pemancing terhebat gitu kan. Kalau lingkunganmu suka yang diskusi, pengen paling oke yang paling jadi penyampai diskusi paling oke. Artinya standar sosial itu kita turunkan, kita adakan itu lewat kesepakatan sosial yang ada di lingkungan kita. Makanya semakin kita lingkungannya semakin tinggi, standarnya semakin tinggi juga. Jadi bagi saya itu kalau misalkan ingin memulai untuk mencoba di ranah akademik dalam hal kepenulisan atau kaitannya dengan prestasi jurnal, memang salah satu yang mendukung lingkungannya. Kenapa ada komunitas kan sebenarnya fungsinya adalah untuk social engineering itu gitu. Oke, baik. Ini kan salah satu angin segar lagi ya. Kalau misalkan semua mahasiswa bisa kayak gitu gitu. Tapi kalau misalkan boleh diceritakan, Kak, menulis itu ada berapa jenis sih? Menulis karya ilmiah, menulis novel atau menulis apa? Mungkin jenis-jenisnya ada apa aja sih? Boleh dari Mas Hanan kira-kira? Gantian dari Oh, dari Mas Malik dulu ya. Oke, boleh. Kalau menulis saya banyak sih ya untuk ini ya. Saya jawabnya secara umum aja. Iya, betul. Saya kan nggak spesifik ke penulisannya. Iya, betul. Intinya menyampaikan aja komunikasi verbal lewat tulisan. Kalau saya sendiri kan sebenarnya karena konsentrasinya di non fiksi, jadi menulis itu kan ada semi ilmiah, ilmiah, populer, Oke. ada fiksi, non fiksi Oke, gitu baik. ya. Terus ada bahkan yang sifatnya jurnalisme gitu, investigatif dan segala macam. Itu kan sangat banyak lah layeringnya. Tapi yang jelas kalau misalkan konsentrasi untuk menulis itu, kita harus tahu tujuan daripada menulis itu Apa menyampaikan itu? apa. Betul. Yang jelas kan menyampaikannya kan. Bukan kita kepengin keren gitu, kita menulis gitu. Oke, baik. Bahwa informasinya itu tertangkap gitu. Oke. Untuk masyarakat misalnya, kita melalui berita misalkan Iya. gitu, ada di jurnalistik kan, kita harus mengacu ke peraturan 5W1H-nya Yes. segala macam gitu kan. Kalau misalkan kita di jurnal, kita harus menggunakan sebuah citasi atau istilahnya kalau dalam
gampangnya analoginya kita pakai dalil gitu ya. Yes. Yang jelas secara apa namanya metodologinya, secara ininya dia benar-benar terbukti secara empiris misalnya kayak gitu. Nah jadi menulis itu banyak kategorisasinya, tapi yang perlu kita pahami bahwa tujuan dari menulis itu nanti akan menyesuaikan gaya kepenulisan kita. Oke. Tujuan komunikasi kita adalah untuk ke akademik, ya nanti akan kita fokus ke non fiksi yang ilmiah. Misalnya ke orang-orang yang agak sedikit organisatoris misalnya, agak semi populer. Oke. Lebih enak dibaca misalnya. Nah, mungkin ini jadi input lagi buat pemirsa yang nonton ya, karena kan memang jenis menulis tuh kayaknya menulis tuh terlalu serius deh, apa ya, kayak brandingnya tuh mikir nih, harus mut-mutan nih gitu. Tapi mungkin sedikit dulu sebelum jeda nih, karena udah diaba-aba jeda kalau dari Mas Hanan gitu ya. Untuk bisa menumbuhkan apa ya, jiwa yang memang tadi seperti yang disampaikan Mas Malik, ada menulis pop, ada menulis ini. Apakah disesuaikan dengan style kita juga? Contoh saya stylenya nih, kayaknya aku bukan anak yang serius banget deh, boleh nggak nulisnya tentang fiksi aja gitu. Kalau dari Mas Hanan stylenya seperti apa sih? Kalau dari saya sendiri yang penting terutama adalah cinta dulu yang tumbuh dari orang itu semacam apa. Cinta yang tumbuh dari orang semacam apa? Oke. Itu akan menentukan bagaimana tulisan orang tersebut. Oh, oke, saya mulai nangkap. Ya, lanjutan dulu Mas. Nah, ketika seseorang sudah mencintai misal dunia fiksi seperti Mas Malik, dia akan apa namanya, secara sadar ataupun tidak sadar dia akan selalu berjalan ke arah situ. Oke, tanpa disadari ya. Nah, kemudian ketika orang senang dengan tulisan-tulisan misalnya yang propaganda misalnya, tulisan-tulisan sosial politik, orang akan otomatis merasa berjalan ke arah situ. Oke, baik. Karena cinta itu akan memacu seseorang berjalan ke arah mana. Nah, kalau misal tadi jenis-jenis kepenulisan, kalau misal saya pribadi, saya merasa saya arah hidup saya ke sini nih gitu. Ada 3 jenis tulisan yang saya tulis ya. Apa saja Mas? Yang pertama buku ya. Yang pertama artikel jurnal dulu. Mungkin ini tulisan-tulisan yang kaku, formal gitu ya. Kemudian yang kedua buku ya kaku tapi kadang nggak terlalu kaku, semacam jurnal. Berarti ada 4. Iya, 4. Yang ketiga itu tulisan esai. Saya juga senang menulis esai yang saya kirimkan ke media-media online. Baik. Kemudian yang keempat itu tulisan-tulisan ya keresahan saya itu. Yang itu nggak saya patok terhadap KBBI dan lain sebagainya. Itu biasanya saya upload di Medium. Iya, jadi sendiri-sendiri, wadahnya sendiri-sendiri. Baik. Nah, pemirsa, kira-kira nanti mau mengulas lagi tentang Mas Malik dan Mas Hanan, tapi kita jeda dulu ya, Mas Malik dan Mas Hanan. Jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Silakan minum dulu Mas. Bentar ya Mas. Pemirsa, masih bersama kami di Langkah Pemuda dan Mahasiswa, Mas Hanan dan Mas Malik. Kita balik lagi nih ya. Kalau misalkan tadi udah diceritain berbagai tentang jenis, terus juga kira-kira menulis itu dasarnya dari mana sih? Oh, ternyata kecintaan membaca. Sepertinya karyanya juga sudah banyak ya. Nah, kira-kira dari Mas Hanan dulu nih, tadi kan sudah Mas Malik. Karya-karya apa yang sudah dipublish dan juga kira-kira proses karya tersebut seperti apa? Boleh dari Mas Hanan? Kalau misal dari buku, sejauh ini sudah 3 buku terpublikasi. 3 buku, oke. Kalau artikel jurnal, saya tidak menghitung, 3 tapi buku. 5 apa ya? Masya Allah. Apa 6 lah. 6 ya, yang terhitung, yang tidak terhitung puluhan ya Mas ya. Oke. Sedikit juga. Kemudian esai saya kirimkan ke media-media online. Nah, kalau misal yang terkait buku dulu. Buku biasanya saya menulis itu untuk buku-buku referensi. Jadi tulisan-tulisan saya ingin
tulisan yang saya tulis melalui buku itu bisa menjadi referensi. Misalnya ada 3 buku, yang pertama Anarkisme Adalah Tujuan, yang kedua Islam dan Keadilan Gender yang berkolaborasi dengan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian yang ketiga ada buku Refleksi Historis Munculnya Politik Identitas di tahun 2019. Jadi 3 tulisan buku ini saya gambarkan itu bisa menjadi referensi. Misal yang pertama buku Anarkisme, itu buku pengantar terkait anarkisme yang menceritakan tokoh-tokoh anarkis. Saya merasa di keilmuan sosial mungkin banyak tulisan-tulisan yang sudah membahas ideologi politik lain, misalnya Marxisme. Tapi saya masih melihat masih jarang yang menulis terkait ideologi politik anarkisme. Nah, kemudian saya mencoba mendalami hal tersebut dan kemudian saya tulis yang saya inginkan ini bisa menjadi pengantar bagi orang yang ingin belajar terkait anarkisme. Kemudian yang kedua itu yang kolaborasi dengan dosen, itu juga mengenai dasar-dasar gender. Kemudian yang itu di dalamnya juga berisikan mengenai sejarah ya, di Indonesia ataupun melalui filsafat-filsafat keadilan, bagaimana gender itu bisa ditelisik lebih jauh. Kemudian yang ketiga ini juga menarik ya, tentang politik identitas di tahun 2019 waktu itu Pilkada DKI Jakarta ataupun Pilpres. Nah, buku yang ketiga ini saya benar-benar ditulis karena ingin merekam aja. Merekam memori waktu saya SD ataupun SMP. Jadi waktu saya SD ataupun SMP, saya sering melihat berita-berita politik dengan bapak saya lewat televisi. Kemudian saya melihat dinamika politik. Nah, saya agak mengikuti itu perkembangan tersebut. Nah, setelah saya sedikit-sedikit bisa menulis, saya ingin mengabadikan bahwa saya dulu pernah melihat fenomena-fenomena semacam ini. Nah, kemudian saya jadikan buku. Nah, kemudian untuk tulisan artikel jurnal biasanya itu tulisan-tulisan penelitian, baik mandiri ataupun kolaborasi dengan dosen. Khususnya karena saya dari background hukum, maka menjurusnya ke hukum. Kemudian kalau tulisan esai yang ada di media online, itu saya agaknya itu tulisan-tulisan refleksi kritis atas kondisi sosial. Kemudian kalau tulisan-tulisan lepas lainnya yang sering saya publikasikan di Medium, mungkin itu tulisan-tulisan semacam keresahan gitu ya, refleksi diri atau apa, saya tulis di situ. Mungkin gitu. Baik Mas Hanan, nih kalau saya dengerin kayaknya kalau diulas berepisode kayaknya saya nggak bosen juga deh Mas ya. Tapi kalau misalkan Mas Hanan tadi juga beragam ya, mulai dari perpolitikan dan juga ada yang basisnya juga berkolaborasi dengan dosen, itu kan banyak jenisnya ya Mas ya. Tapi kita beralih dulu deh ke Mas Malik. Mas Malik kayaknya karyanya juga banyak sekali nih sekarang ya. Boleh diceritakan bagaimana perjalanan karya Mas Malik dan kira-kira rata-rata bagaimana nih jenis-jenisnya bisa sampai publish gitu? Kalau untuk aku sendiri ya, kalau karya aku lupa berapa, pokoknya puluhan ya Mas ya. Iya, aku ngeceknya di Google Scholar, cuma nggak pernah aku buka. Kayak kalau ada artikel masuk ya udah kayak gitu biasanya. Nah, kalau misalkan buku dulu ya mungkin ya. Kalau buku saya juga sebenarnya lebih banyak Mas Hanan lah. Kalau saya tuh 3 buku yang udah terbit, cuma buku itu antologi. Antologi, jadi bareng, nulisnya bareng. Nah, biasanya dari 3 buku itu rata-rata sih sama dosen semua, karena memang mengikuti satu tema yang lagi hype waktu itu. Yang pertama soal Indonesia terkait dengan kearifan lokal. Nah, saya waktu itu nulis pemikirannya Ki Ageng Surya Mentaram tentang filsafat Jawa. Terus yang kedua itu soal literasi gagasan, itu soal saya menulis tentang sains kreator gitu. Jadi cara menyampaikan informasi berbasis saintifik kayak gitu. Terus yang ketiga itu buku terkait pendidikan di persimpangan jalan. Itu antologi juga sama dosen di fakultas kita, Fakultas Tarbiyah. Itu waktu itu tentang kalau nggak salah ya,
kalau nggak salah itu tentang bonus demografi lah dan link and match pendidikan gitu. Terus kalau untuk jurnal sih lumayan, kalau itu malah justru lumayan banyak karena saya ngumpulin dari semester 2 kan waktu itu. Semester 2, oke. Ngumpulin. Jadi karena suka meneliti dan pertama awal-awal tuh masih literatur tuh. Masih Kayak literatur. misalkan nganalisis soal teks, karena saya di pendidikan agama Islam waktu itu ya. Jadi soal teks hadis kita analisis pakai beberapa pendekatan sosiologis yang waktu itu lagi diperdebatkan juga, Fazlur Rahman waktu itu. Terus kemudian berangkat lagi ke persoalan pendidikan, terus persoalan sosial, terus sekarang ke masyarakat adat. Jadi mulai ke beberapa variabel-variabel yang menarik untuk diteliti, termasuk kayak pendidikan sosial masyarakat di masyarakat adat seperti apa, secara etnografi, secara ininya kebudayaannya seperti apa. Nah itu jadi tertarik ke situ. Makanya sekarang kalau yang terpublikasi termasuk yang terakhir itu saya menganalisis soal narasi feodalisme tentang pesantren dan tentang pesantren waktu itu. Jadi via media dan juga via counter naratif gitu ya. Seperti apa kesimpulannya di situ kita mencoba untuk menganalisis dan kita presentasikan di salah satu conference di Jogja waktu itu. Kalau untuk media-media massa sebenarnya sama seperti Mas Hanan, kita ngomongin keresahan sosial yang kita upload post di beberapa ini ya media-media digital gitu ya. Termasuk kemarin di Kenduri Cinta di Maiyah kita mencoba untuk approach karena dan lolos kebetulan gitu. Jadi untuk karya sebenarnya mostly sama sih. Kebanyakan kita berkaitan sama kajian sosial karena memang ya backgroundnya sosial ya, sosial humaniora ya, bukan ilmu eksakta yang nantinya jadi suatu penelitian gitu. Ya baik, ini rumpun-rumpun sosial yang berkumpul sebenarnya Mas ya, karena kita juga sama-sama sosial, saya juga sosial nih Mas. Tapi kalau misalkan kita bahas lagi ya, ini kan banyak keuntungan yang diperoleh lewat publikasi gitu, mungkin menjadi pembicara, mungkin jadi konversi tugas akhir. Nah ini menarik diulas nih, bagaimana nih tanggapan Mas Hanan dan juga tanggapan Mas Malik terkait dengan konversi tugas akhir menggunakan karya tulis. Tanggapannya seperti apa Mas Hanan? Oke, kalau misal dari saya ini langkah inovatif yang baik ya, karena suatu tulisan tidak memakan berpuluh-puluh gitu ya. Skripsi terlihat banyak sebenarnya kan karena marginnya dan spasinya 2. Betul. Aslinya Itu sebenarnya akal-akalan iya. Dan itu kan membuat mahasiswa yang bimbingan ngeprint lebih banyak. Iya, gitu boncosnya lebih banyak. Biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Dan ketika ada inovasi tugas akhir diganti dengan artikel, maka ini bisa satu memudahkan mahasiswa dan juga ini juga efisien biaya ini bagi mahasiswa. Mahasiswa tidak perlu ngeprint banyak-banyak untuk bimbingan ke dosen pembimbing dan tulisannya juga agaknya lebih sedikit dibanding skripsi konvensional gitu ya. Dan ini langkah yang harus disambut baik dan bukan cuma itu, ada keunggulan misal ya tugas akhir artikel dibanding skripsi konvensional adalah ini terpublikasi. Walaupun skripsi kadang terpublikasi di repositori kampus masing-masing, tapi kadang itu nggak bisa diakses oleh khalayak umum gitu ya. Iya, ada regulasinya. Iya, sehingga ini membuat mahasiswa punya rekam jejak digital terkait penulisan. Ini akan menunjang portofolio bagi mahasiswa itu sendiri. Jadi ini ya inovasi yang bagus yang harus disambut baik gitu. Oke, baik Mas Hanan. Kalau misalkan ini inovasi yang disambut baik, tapi kalau Mas Malik gitu ya, apakah konversi tugas akhir ini menurut Mas Malik dapat diterapkan di semua jurusan gitu? Karena kan rata-rata kayaknya anak sosial aja deh yang bisa deh. Kayaknya kalau ilmu-ilmu yang berbau dengan saintek gitu kayaknya susah deh. Gimana nih Mas Malik? Kalau untuk aku sendiri ya soal tugas akhir berbentuk jurnal, sebenarnya kan ini karena di beberapa kampus sudah diterapkan bertahun-tahun sebelumnya lah gitu. Ini semacam pengadaptasian. Tapi kalau misalkan pertanyaannya tadi soal apakah ini bisa digunakan di seluruh jurusan, sebenarnya sangat-sangat bisa. Apalagi kalau kita ngomongin efisiensi dan proses publikasi atau bentuk publikasi berbasis jurnal, itu semua tugas akhir seharusnya bisa. Contohnya misalkan saintek harus bikin R&D misalkan kan.
bikinnya prototype tuh. Hmm. Nah, prototype itu yang nanti akan disubstitusikan atau dituliskan di dalam jurnalnya, baru dipublikasikan, disidangkan di tugas akhir misalnya seperti itu. Oke. Itu untuk memudahkan, sangat-sangat bisa memungkinkan, dan menurut saya kalau misalkan diterapkan di semua jurusan, bahkan itu sangat bisa, karena jurnal itu kan bentuk simplifikasi ya, bentuk apa namanya, hal yang simplifikasi itu penyimpelan lah istilahnya Yes. gitu ya, penyederhanaan dari sesuatu yang kompleks gitu. Kita bikin riset nih, kompleks banget nih kalau dideskripsiin Iya. secara bikin disertasi gitu. Kita pakai jurnal yang di situ strukturnya cuma imrat ya, Yes. biasanya introduction dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya itu bentuk jurnal itu salah satu yang sangat-sangat memungkinkan. Cuma untuk menurut saya ya, untuk kebijakan seperti jurnal ini seharusnya punya standar yang matang gitu. Misalkan gini, skripsi itu kan fungsinya adalah untuk mencoba mensistematisasi pola pikir mahasiswa dalam menyelesaikan masalah ya. Yes. Jadi menyelesaikan Problem solving. masalah, terus dia berbasis dengan data, empiris gitu ya. Jadi ada standar-standarnya. Terus dia mencoba merangkai dari awal secara taktis, mekanis gitu ya. Jadi benar-benar ada landasan konseptualnya, teorinya, landasan kerangka berpikirnya. Jadi ditulis semua. Itu kan sebenarnya untuk mencoba agar mahasiswa itu bisa menangkap fenomena sosial yang nanti disubstitusikan dalam tulisan sekompleks itu Iya, gitu baik. kan. Nanti temuannya seperti apa dijelaskan rigid, Oke. detail gitu kan. Nah, sebenarnya seharusnya kalau saya sendiri kan memang jurnal sekaligus skripsi. Jadi skripsi itu saya gunakan sebagai alat bantu untuk mencoba memahami fenomena sosial dengan lebih kompleks gitu. Nah, salah satu sebenarnya mungkin alangkah baiknya ketika misalkan skripsi itu tetap masih diadakan, Oke. dengan catatan ya tadi ada kebijakan-kebijakan yang memang proporsional gitu ya. Oke, baik. Batasan-batasannya. Mas Malik tadi kan sempat menyinggung ya kalau memang itu lebih rigid lah ya kalau misalkan skripsi. Nah, tapi Mas Hanan dan Mas Malik, kenapa artikel atau jurnal itu bisa disetarakan dengan skripsi gitu? Karena kan memang di sini perdebatannya adalah kok bisa cuma artikel aja, kok bisa ya skripsi aja. Mungkin tadi Mas Malik menyatakan bahwa menurut saya ya sebenarnya tetap diadakan tapi dengan regulasinya seperti ini. Boleh sedikit dulu dari Mas Hanan mungkin kenapa bisa disetarakan antara skripsi dan jurnal? Apakah bobotnya sama gitu? Kalau dari saya sebenarnya tetap sama karena sama-sama berbasis dari penelitian. Oke. Data-data yang digunakan juga sama. Oke. Yang beda kan cara penulisannya, Oke. susunan formatnya yang berbeda. Tapi benar kata Mas Malik bahwa skripsi itu juga melatih mahasiswa agar berpikir tersistematis itu, karena kan detail gitu ya. Tapi artikel jurnal ini juga melatih mahasiswa itu menyampaikan sesuatu ya secara dengan mudah dan secara hal yang penting-penting saja, lebih singkat gitu loh. Oke. Baik. Tapi untuk temuannya kan masih sama, jadi ya masih bisa disetarakan, tapi benar harus ada regulasi yang khusus ya mengenai hal ini. Misalnya aturan tugas akhir pengganti skripsi dengan artikel jurnal. Misalnya jurnal minimal terakreditasi apa, Oke. jangan jurnal yang Sinta, Scopus gitu ya. ya yang penting bayar kemudian publish gitu ya. Iya, Kan betul. banyak gitu Beda ya. jenisnya Nah, ya. harus itu mungkin tantangan ketika artikel jurnal itu menjadi pengganti tugas akhir. Oke, Karena baik. pasti ini juga nggak dipungkiri ini menjadi lahan bisnis ya Iya, betul. di dunia perjurnalan. Iya. Dan ketika artikel yang masuk kemudian yang penting bayar kemudian publish, ini kan bisa menurunkan kualitas Yes. penelitian gitu ya. Itu harus benar-benar dijaga ketat oleh kampus. Kemudian skripsi ya masih sah-sah saja ketika mahasiswa menghendaki untuk itu, tapi juga benar itu melatih mahasiswa untuk tersistematis dalam berpikir mulai dari bab 1 hingga bab 5 penutup gitu. Oke, baik Mas Hanan. Ini kan jadi diskusi yang menarik lagi ya. Tapi sepertinya kita jeda dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Silakan Mas. Wah, obrolannya berat banget, baik.
Kembali lagi pemirsa di Langkah Pemuda dan Mahasiswa, Mas Hanan dan Mas Malik. Kalau misalnya tadi kita ulas terakhir nih ya, yang Mas Hanan bilang, ya memang harus ada regulasi yang tepat ya untuk agar kenapa ini bisa dikatakan setara. Bahkan bisnis jurnal itu sudah di mana-mana gitu ya. Tapi nih kalau misalnya kita bahas jurnal untuk lolos dan bisa terupload, terpublish itu kan harus ada strategi gitu ya. Kira-kira gimana sih agar bisa membuat buku seperti Mas Hanan, publish berbagai tulisan seperti Mas Malik, gimana agar one shot nih jadi apa saja yang perlu diperhatikan sih, boleh Mas Malik? Kalau untuk ini jurnal ya? Iya, jurnal Kalau atau misalkan untuk artikel jurnal ilmiah ya. boleh. Sebenarnya kalau untuk jurnal Mas Hanan lebih tahu lah kali ini. Kalau saya kan kebetulan karena kalau Scopus pernah sih, cuma masih waktu itu ketolak kayak. Oke. Jadi di ini lagi, terus tapi belum kita revisi kan. Sebenarnya waktu itu cuma ngetes ini aja. Jadi kita tuh kepengin misalnya kita udah nulis nih, kan kita penelitian cukup panjang nih, katakanlah 2 bulan ya. Kita 2 bulan penelitian di mana misalkan gitu sama dosen sama temen-temen gitu, interdisipliner kan. Terus kita tulis waktu itu, terus kita mencoba approach ke jurnalnya, kita upload kan. Kita upload misalkan di situ nanti ada notifikasi lewat email dan segala macam. Nah, sebenarnya tuh tujuan kita tuh kenapa kok kita approach-nya langsung ke Scopus ya. Jadi kepengen tahu interviewnya, reviewnya. Review apa kekurangannya? Reviewnya apa kalau ini? dari Scopus tuh kayak gimana gitu. Jadi catatan-catatan orang-orang yang ada di sebagai editorial Scopus itu kan pasti lebih detail, lebih punya pakemnya sudah ya. lebih jelas. Terus kemudian standar Scopus misalkan Q1, Q2, Q3 seperti apa. Nah, nanti kita filter lagi, baru kita misalkan kita publish ke Sinta 1 misalkan, kalau nggak duitnya belum cukup untuk Sinta untuk Scopus misalkan. Yang jelas kan kualitas daripada landasan ilmiah itu sesuai standar yang diterapkan oleh jurnal-jurnal tertentu dengan indeksasi Scopus misalnya begitu. Yang jelas sih kalau saya sendiri, kalau misalkan untuk tips publish ya, kalau misalkan memang untuk pengen publish cepet, ngarahnya jurnal-jurnal yang memang indeksasinya tuh belum terlalu tinggi ya, seperti jurnal kayak paling Sinta 4, Sinta 5, khususnya ke mahasiswa yang mau lulus kayak pakai jalur skripsi gitu, jalur jurnal itu bisa lewat kayak Sinta 4, Sinta 3, dan paling utama ya pertama di-upload dulu sampai nanti dapat feedback reviewnya, ditolak atau enggak kan istilahnya dicelain apalah gitu ya, ditolak atau enggaknya itu urusan nanti. Yang penting utamanya adalah memperhatikan jurnalnya itu template-nya seperti apa, standarnya, scope-nya seperti apa, dan mereka publish-nya biasanya periodenya bulan apa aja gitu. Jadi kita bisa tahu lah, ngeprediksi kayak ini ternyata yang kayak gini gitu. Baik Mas Malik. Nah, kalau dari Mas Hanan gimana nih Mas? Mungkin cara agar bisa lolos dan juga sebenarnya dasar template jurnal itu seperti apa sih? Boleh dikasih tahu nih Mas Hanan? Lanjutin juga dari Mas Malik tadi. Yang pertama, targeting jurnalnya juga harus tepat ya. Misal dari scope, kemudian templating itu hal yang mungkin sepele tapi itu berimpact besar loh. Saya saya kenal lah dosen yang juga editor jurnal. Katanya templating itu hal utama yang dilihat editor jurnal. Jadi sepele tapi rigid ya. Editor itu pertama melihat kalau tulisan banyak typo, kemudian nggak sesuai template, kemudian kata kanan kirinya hancur gitu ya, nggak bersih, itu pasti kemungkinan editor untuk melanjutkan ke jenjang review, lempar ke reviewer itu kadang juga sudah malas karena ini banyak yang harus diperbaiki karena susunan-susunan semacam itu kan harusnya selesai di penulis dulu sebelum submit itu ya, tapi malah menambah beban ke editor. Itu hal yang sepele tapi berdampak. Kemudian yang tadi scoop, misal ingin tembus ya ke salah satu jurnal yang ingin dituju, yang pertama adalah kita lihat scoop dulu dengan apa yang kita teliti. Dan kalau misal ya pengalaman saya publish Scopus gitu ya, Q2, saya lihat dulu targeting jurnalnya, kemudian lihat artikel-artikel sebelumnya. Itu
ke arah mana pembahasannya, kemudian apa yang masih kosong dari jurnal tersebut. Oke, biar kita menemukan keunikan Iya, gitu. misalnya Oke. waktu itu saya di apa namanya terkait keadilan komunal yang diakomodir di dalam KUHP baru. Nah, di situ saya setelah lihat-lihat di dalam jurnal tersebut belum ada yang membahas terkait keadilan komunalnya itu. Padahal apa namanya penelitian mengenai KUHP baru itu sudah sangat banyak gitu ya. Nah, celah semacam itu menentukan bahwa editor kan akan melihat ketika ada tulisan yang sudah terpublikasi lebih dulu, kemudian ini tulisannya masih ya dalam satu rangkaian yang sama, kemungkinan ditolaknya akan semakin besar. Oke. Tapi ketika ada tulisan baru yang benar-benar ini belum ada di jurnal kita, bahkan kalau bisa bukan cuma di jurnal yang dituju, tapi di jurnal-jurnal lain juga masih belum ada yang membahas itu. Iya, novelty itu benar-benar sangat memengaruhi power banget. Iya, power di situ. Oke. Gitu sih. Oke, baik Mas Hanan dan Mas Malik. Ini kalau misalkan kita bahas lagi ya, selalu ada kata-kata seperti ini. Susah nih buat kayak gini soalnya kedetek plagiarisme gitu, plagiat gitu. Dan juga menentukan apa literatur untuk masukin sini susah banget nih. Gimana sih caranya agar mahasiswa tuh bisa terhindar dari plagiarisme, terhindar dari peniruan gitu. Soalnya kan kadang aku udah cari-cari kok, tapi tetap aja kedetek gitu. Boleh nih dari Mas Malik. Oke, kalau ngomongin plagiarisme ya, jadi sebetulnya kita itu kalau misalkan menggunakan bahasa formal, PUBI sesuai dengan apa namanya standar bahasa gitu ya, apalagi kalau misalkan kita mengacunya ke standar daripada cara penulisan jurnal bahasa Indonesia misalnya, itu sebenarnya kemungkinan plagiasi sangat tinggi. Karena kan hampir sama bahasa kita itu, bahasa akademis kan ya seperti itu rangkaiannya, gitu kan, ada sasi-sasinya gitu. Betul. Nah gitu-gitulah pokoknya, bahwa kemudian ketika misalkan kita mengacu kepada landasan formal dalam kepenulisan ilmiah, kita bakal sangat banyak sebetulnya kena plagiarisme gitu. Cuma salah satu yang metode yang sering saya pakai adalah saya sendiri sebenarnya lebih banyak memparafrase kayak misalkan kutipan nih. Kita kan sitasi nih gitu kan. Sitasi itu kan sebenarnya ada hal yang secara etis ya. Itu harus kita harus nggak boleh kita parafrase secara seutuhnya. Karena maknanya bisa langsung berganti secara apa namanya terminologinya tuh di dalam ininya apa namanya pemaknaan kalimatnya. Karena kebanyakan parafrase berubah maknanya ya. Nah, gimana caranya kita untuk merubah itu sebenarnya kan menurut kalau saya sendiri biasanya di kalimat kesimpulannya, di konklusinya. Jadi kan misalkan satu paragraf itu terdiri dari gagasan pokoknya. Gagasan pokok misalnya satu citasi doang nih cukup kan untuk menguatkan argumentasi itu. Nah, yang paling jelas kan premis kita sama konklusi dari apa namanya kalimat kita itu dalam satu paragraf itu pakai kalimat kita sendiri. Jadi di situ secara apa namanya persamaan plagiarisme itu lebih aman lah istilahnya seperti itu. Kalau saya seperti itu. Baik, nah ini kan menjadi salah satu tips juga ya teknis buat teman-teman teknis soalnya kan kayak dasar tapi sebenarnya ngaruh banget gitu. Tapi kalau Mas Hanan tadi kan juga mungkin berkolaborasi tuh salah satu teknik yang baik ya dalam arti Mas Hanan dan Mas Malik kolaborasi ini berdua buat ini itu kan saling koreksi. Sebenarnya impactnya berkolaborasi itu apa sih Mas untuk penulisan? Karena soalnya kan ideologisnya beda nih, satunya seperti ini, soalnya seperti ini. Kadang ada ego, ini gitu nggak gini deh, ini gini deh, gimana Mas? Nah, kalau pengalaman saya biasanya kolaborasi itu misal saya akan mengajak orang berkolaborasi, saya sudah ada borang penelitian yang kemudian saya tawarkan ke orang yang ingin saya ajak kolaborasi. Jadi saya sudah ada borang semacam ini, tapi saya masih kurang di pembahasan ini karena saya tidak dalam di sini. Nah, kemudian saya tawarkan ke orang yang mau berkolaborasi. Udah ada modal dulu ya. Udah ada modal dulu. Jadi itu yang saya lakukan sehingga apa yang akan kita harapkan itu kemungkinan besar tercapai. Jadi bukan apa namanya orang bertemu kemudian membahas terkait penelitian kemana itu. Saya masih jarang pengalaman semacam itu. Jadi pengalaman saya pasti saya datang ke orangnya sudah membawa borang itu sendiri. Nah, kemudian kalau bicara kolaborasi ini juga penting ya
dukungan dari lingkungan itu sendiri. Karena tanpa dukungan dari lingkungan itu sendiri, maka kolaborasi juga nggak akan jalan. Nah, karena saya di lingkungan saya ya, khususnya Fakultas Hukum UMP, itu benar-benar didorong untuk kolaborasi antara mahasiswa ataupun dengan dosen, yang itu membuat mahasiswa yang ingin menulis itu disupport gitu loh. Nah, bahkan publikasi saya di Scopus Q2 itu juga saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali gitu loh. Baik, karena ada ada dorongan, support. ada support. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Dr. Yusuf Saifuddin. Baik. Itu yang sejauh ini telah mensupport saya. Kemudian ketika orang merasa dirinya disupport, maka akan terus terpantik bahwa hal semacam ini bisa kita nikmati ketika lingkungannya itu saling mendukung gitu. Baik Mas Hanan, Mas Malik. Kita jeda dulu ya, karena udah mau masuk sesi akhir. Nanti kita akan kembali lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di Langkah Pemuda dan Mahasiswa. Silakan boleh minum lagi, Mas. Sesi terakhir pada episode kali ini, pemirsa. Mas Hanan, Mas Malik masih semangat? Semangat. Ini pembahasan yang memang sudah harus secepatnya diakhiri. Tapi sebenarnya kalau mau bahas lagi boleh ya kita ya di lain kesempatan. Nah, sebagai mahasiswa dan pemuda yang sudah wisuda gitu ya, menurut Mas Malik dan Mas Hanan, bagaimana sih masa depan dari jurnal dari ini? Apakah ini bisa menjadi sebuah hal yang long lasting, atau sebenarnya bisa jadikan bisnis yang berjalan secara jauh, atau seperti apa tanggapannya? Boleh nih Mas Hanan? Mas Malik dulu. Mas Malik dilempar mulu nih. Ya udah, boleh nih Mas Malik dulu. Kalau untuk saya pribadi ya, jadi kalau misalkan kaitannya dengan publikasi jurnal, nggak ada yang sia-sia. Intinya apa yang kita tulis itu sebetulnya yang nantinya akan dipanen lah. Jadi yang kita tanam, yang akan kita tuai nanti, yaitu tulisan kita sebetulnya. Jadi apapun yang dulu pernah kita bikin jadi karya kita, itu mau nggak mau itu bagian dari kita gitu. Jadi suatu saat akan sangat-sangat berguna. Dan bagi saya paling berguna di sekarang adalah yang jelas karena saya ingin melanjutkan di jenjang selanjutnya gitu ya, di S2. Jadi ini merupakan salah satu privilege saya, karya saya yang bakal saya gunakan juga untuk menunjang S2 saya. Selain itu juga kebetulan karena saya mendirikan sebuah platform ya. Boleh tuh dikasih tahu Mas. Jadi platform namanya Academic Space ID itu memang platform yang difungsikan untuk memfasilitasi mahasiswa, dosen bahkan gitu ya, untuk melakukan publikasi dengan berbasis riset yang memang sesuai dengan standar. Jadi kita mengadakan program pelatihan sebetulnya. Tapi di sisi lain juga kita memfasilitasi untuk bagaimana kemudian kita membimbing alur publikasi seperti apa. Jadi karena bagi kami publikasi itu sangat-sangat penting karena itu bagian dari karya dan karya adalah bagian dari kita. Karya bagian dari kita. Jadi mau nggak mau ya kita harus memperpanjang umur itu gitu. Baik. Agar long term dan itu bisa menjadi sebuah alat komunikasi. Kalau saya membahasakan sebagai science communicator. Jadi science communicator itu nggak harus pakai jurnal sebetulnya. Kita harus pakai sosial media, kita pakai apapun. Yang jelas bahwa kita menyampaikan sesuatu yang berbasis pada sains gitu loh. Intinya secara ilmu sosial, ilmu saintek apa segala macam, bahwa jurnal itu jadi alat untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang berbasis pada literatur sains. Baik. Kalau dari Mas Hanan nih gimana? Terkait masa depan dunia jurnal. Kalau saya melihat, ya ini jurnal punya nafas yang panjang itu tentunya. Benar itu Mas Malik mengatakan bahwa ya dimanapun tulisan itu kan alat untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan gitu ya. Betul, apalagi zaman AI ini banyak ancaman gitu ya Mas ya. Ya bisa itu lewat sosmed ataupun mana. Tapi kalau bicara masa depan dunia jurnal,
kalau untuk sekarang wadah bagi para akademisi peneliti yang mengembangkan idenya dan itu berimpact pada jabatan akademik kayak gitu ya. Oke. Itu kan di dunia jurnal gitu Ya loh. betul, Jadi karena harus ada tuntutan. iya, ada tuntutan di situ. Jadi mau nggak mau dunia jurnal adalah dunia yang tidak bisa lepas ini dari nuansa akademik. Jadi kedepannya itu pasti ini akan terus berinovasi, itu pasti tiap jurnal. Apalagi ada aturan katanya akreditasi Sinta 65 sudah dihapus ya tahun ini ya. Jadi pasti dunia jurnal akan terus berkembang mengikuti dinamika zamannya, dan itu nggak bisa dilepaskan dari kultur akademik. Kemudian kalau masa depan bagaimana orang-orang yang menulis di jurnal itu sendiri, itu ya akan menjadi memori tersendiri bagi penulis itu sendiri, minim-minimnya loh ya. Oke. Kalau memori ya. Maksimalnya kan tulisannya bisa terakses, disitasi oleh banyak orang, bahkan diperbincangkan gitu ya. Wis, ya. Bahan diskusi ya. Iya, itu kan dan itu diabadikan dalam database internet gitu ya, yang itu bisa diakses kapan saja gitu, dan itu ya pasti akan punya nafas panjang, dan kalau bicara tulisan pasti tulisan itu selalu abadi gitu. Oke, baik Mas Hanan. Mas Hanan, Mas Wali, kalau misalnya kita bahas lagi tentang tugas akhir konversi ya, ini kan karena temanya juga relevan. Bagaimana sih cara menjaga kualitas gitu ya, agar mahasiswa tuh bukan hanya memang mau ngincer itu aja, kualitas si jurnal ini tetap terjaga, bukan hanya untuk ya biar konversi nilai akhirnya jurnal deh, biar cepet lulus deh, biar kualitasnya tetap terjaga, bukan hanya mengincar itu saja gitu. Gimana nih Mas Malik, boleh? Iya, kalau bicara soal kualitas ya, sebetulnya utamanya dari riset. Itu paling utama kalau bagi saya sejauh ini saya belajar, paling utama tuh impact, dampaknya. Riset itu kan berarti artinya kita menggali, menemukan gitu, meneliti gitu ya. Penelitian itu seberapa impact, seberapa berpengaruh, seberapa berfungsi gitu kan. Jadi kalau misalkan bicara soal riset dan kemudian soal kaitannya dengan publikasi ilmiah, tadi saya bicara bahwa publikasi dan kepenulisan itu sebagai alat penyampaian aja. Yang utama adalah riset kita, penelitian kita itu punya impact nggak sebetulnya. Karena apa? Ada novelty kan. Karena novelty itu kan sebetulnya untuk menjadikan indikator bahwa penelitian kita itu beda dari temuan sebelumnya, biar kita tuh setidak-tidaknya ada novelty tempat gitu ya, ada novelty teori, ada novelty apa yang wah ini kayaknya variabel yang baru nih, yang beda nih, kayaknya sesuatu yang berguna nih gitu kan. Nah makanya saya bicara soal impact adalah itu mengatur kualitas juga, bahwa nanti mahasiswa dengan memiliki standar kualifikasi yang yang cukup bagus ya, kayak hal tadi misalkan dia menulis jurnal, dia menggunakan tugas akhir, terus kemudian impact-nya jelas gitu ya. Dia mengukur ada misalkan 30 sekolah yang dia teliti, impact-nya ternyata variabelnya begini. Nah itu ternyata menjadi bahan bacaan orang lain, disitasi dan segala macam. Nah salah satu ukuran impact-nya kan disitasi tuh. Baik. Makanya tadi saya sampaikan bahwa khususnya untuk kualifikasi adalah impact sih. Baik. Nah, kalau Mas Hanan nih, ini tadi kan sudah dijelaskan, ini berganti pertanyaan lagi Mas. Mas Hanan, kalau misalkan kita lihat mahasiswa gitu ya, pastinya mahasiswa itu juga banyak keraguan gitu untuk memulai ini. Apa sih pesan untuk mahasiswa, anak muda gitu? Untuk menulis tidak usah ragu, untuk menulis jangan takut-takut. Banyak platform, banyak ruang untuk mendukung tulisan. Gimana nih Mas Hanan? Pesan untuk mahasiswa dan anak muda. Pesan untuk anak muda apa ya? Kalau ya kita harus tahu dulu posisi kita. Misal ya, orang mau berkuliah, jadi mantapkan dulu bahwa kamu itu mau belajar, kamu itu mau mencari ilmu. Jadi kalau niatnya itu sudah belajar, insya Allah jalan ke depannya itu diberikan. Nah sayangnya yang membuat kendala terkadang itu mahasiswa yang menyatakan pendidikan itu penting, terkadang secara nggak sadar dia itu yang menginjak-injak dunia pendidikan. Wah, baik. Misalnya mahasiswa lebih senang membeli pakaian yang lebih mahal dibanding harga buku yang dia nggak pernah beli itu. Jadi
pakaian yang dia gunakan tuh pernak-perniknya lebih mahal Iya. dibanding bukunya itu. Iya, Nah, baik. katanya apa? Kalian itu menyatakan pendidikan itu penting ya, tapi kalian menginjak-injak dunia pendidikan itu. Peradaban pendidikan itu kan berjalan atas tulisan ketulisan itu ya. Tulisan itu menjadi penyambung antar zaman itu. Tapi ketika tidak ada rasa untuk berarah ke demikian, ya subjektivitas mahasiswa untuk bersenang-senang waktu kuliah itu pasti akan sangat tinggi. Oke. Jadi yang terpenting adalah mantapkan niat dulu, karena orang yang terkadang belajar aja itu mengalami banyak kendala gitu ya. Baik, dicatat ya, pemirsa Nah. ya, catat. Kemudian belajar ya memang pasti memiliki tantangan, tapi tantangan itu kan harus dilawan hingga menjadi sebuah kebiasaan dan suatu kecintaan itu ya. Wih, baik. Nah, terkadang orang itu belum melaksanakan pendisiplinan diri tapi sudah banyak menilai atau sudah meragukan apa yang di depannya gitu loh. Misal ya, belum mendisiplinkan diri untuk membaca atau menulis, tapi sudah bayangannya, aduh kalau membaca kayaknya bikin ngantuk, kayaknya bikin malas dan lain sebagainya. Iya, iya, betul, Padahal betul. belum punya pola hidup Oke. semacam itu gitu. Tapi Ya, dia baik. sudah menjustifikasi kehidupan Ya. ini membosankan yang semacam Oke, itu. baik. Kan belum ada kebiasaan yang kemudian bisa menimbulkan kecintaan. Nah, Oke, baik, gitu, siap. gitu. Baik, Mas Hanan, ini catatan yang menampar semua anak muda harusnya ya, kalau misalkan memang kesadaran dirinya harus mulai dilatih, betul ya. Oke, karena ini udah masuk sesi closing statement, Mas Hanan dan Mas Malik, boleh nih kata-kata closing penutupan gitu ya untuk anak-anak muda, mahasiswa yang pastinya di daerah Banyumas dan sekitarnya gitu, yang mungkin merasa kayak kayak anak-anak kabupaten dan anak-anak desa ini tidak bisa bersaing gitu, atau bagaimana caranya agar tips and trick agar suka membaca, suka menulis. Boleh nih, silakan Mas Malik. Lempar dulu. Oke. Saya dulu apa nih gitu. Oke, boleh Mas. Yang pertama ya tadi dari niat, kemudian bukan cuma niat, tapi orang-orang yang sudah tersadarkan terlebih dahulu. Oke. Karena saya kadang tuh sebelum melihat orang pintar itu nggak mau menularkan pengetahuan pada yang Oke, lain, baik, atau pelit ya. iya, nggak mau menaikkan kesadaran Teman-temannya. di teman-temannya gitu ya. Padahal satu hal yang dibagi-bagikan tapi tidak berkurang itu kan ilmu gitu ya. Oke, boleh. Dia dibagi-bagikan tapi bukannya berkurang malah menambah, itu kan Iya. ilmu gitu ya. Oh. Nah, yang pertama tugas para intelektual itu harus pastinya ya membumi, menaikkan kesadaran yang belum tersadarkan. Nah, itu kenapa kan kampus ada istilah menara gading gitu. Wis, Karena kampus kan dibayangkan adalah orang-orang yang berpikir di langit gitu ya. betul. Karena nggak membumi gitu, Iya. nggak memapaki realitas sosial. Nah, itu juga saya tekankan bahwa itu tugas dari para intelektual gitu ya. Intelektual yang mampu bergerak bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk halayak orang banyak itu. Oke. Jadi saya tidak terlalu menekankan pada orang yang belum melakukan membaca atau menulis, tapi saya menekankan ke orang yang sudah tersadarkan terlebih Oke. dahulu. Nah, jika dikatakan untuk motivasi kepada orang yang belum menggeluti dunia membaca atau menulis, yang terpenting adalah yakin dulu bahwa orang belajar itu tidak ada ruginya itu. Oke, baik. Orang membaca itu percayalah pasti ada jalan, dan orang yang berilmu pasti akan selalu dibutuhkan dimanapun itu ruangnya. Oke, gitu. baik, siap Mas Nah, Hanan. kalau untuk penutup mungkin saya ada kata-kata sedikit. Boleh. Jadi Kita kemana Mas? Boleh suasana? kalau misal belajar itu adalah banyak tantangan dan banyak hal yang harus diterjang, itu tak masalah, karena memilih bodoh adalah pilihan yang tidak masuk akal. Widih. Oke, baik. Mas Malik sudah siap? Siap. Silakan Mas, boleh. Oke, kalau untuk closing statement pertama saya ingin berbicara soal kesenjangan, ketimpangan khususnya tadi perguruan tinggi dengan realitas sosial. Pertama begini, saya ingin menitikberatkan kepada orang intelektual yang memiliki gelar, khususnya profesor, doktor, dan segala macam. Ketika kita dihadapkan dalam situasi kondisi sosial politik maupun ekonomi yang cukup menjadi perhatian publik, di mana suara-suara mereka begitu kan. Ini yang menjadi pertanyaan kita, bahwa profesor di Indonesia itu cukup banyak.
tapi bagaimana mereka bisa atau mampu setidaknya memberikan edukasi secara langsung atau secara digital begitu dengan zaman yang sudah begini, sampai pada titik bahwa kita itu punya loh kepercayaan terhadap profesor karena kita tahu bahwa ada profesor di Indonesia ini. Bahkan di lapisan masyarakat paling rendah itu tahu bahwa ada pakar loh di sekitar kita gitu. Makanya sebenarnya istilah profesor yang bisa kita istilahkan dengan to profess untuk menyuarakan itu seharusnya bisa menjadi sebuah landasan kepercayaan terhadap masyarakat di lapisan paling bawah untuk mengetahui bahwa kita tuh sangat-sangat perlu adanya kepakaran atau ilmu landasan yang berbasis pada orang-orang yang memiliki kapasitas intelektual tinggi. Terus kemudian dia bisa menulis, tapi tidak hanya berhenti di jurnal, tapi menulis dengan sebuah pendekatan yang lebih bisa ditangkap oleh masyarakat sehingga tidak menara gading seperti yang tadi disampaikan Mas Putra gitu ya. Jadi bahwa kita harus mencoba untuk mengadvokasikan dan juga mengakomodasikan antara dunia pendidikan dengan dunia masyarakat, sosial masyarakat. Terus kemudian kenapa tulisan itu menjadi sangat penting ya karena ini instrumen untuk mencapai itu gitu, untuk mencapai titik menara gading sampai ke situ. Maka yang menulis adalah yang nantinya akan menjadi orang aktor ya, yang memperpanjang umur hidupnya seperti kata Pram ya. Orang boleh pintar setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan meninggal gitu ibaratnya gitu, karena menulis bekerja untuk keabadian. Oke, baik, siap. Boleh dicatat semua pemirsa ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini kalau misalkan dari tadi di sini ya, ini kayaknya kalau saya bukan hostnya saya akan tepuk tangan dan berdiri banget nih buat Mas Malik dan Mas Hanan. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak Mas Malik dan Mas Hanan telah hadir pada malam hari ini, dan pastinya atas kurang lebihnya juga jangan kapok-kapok lagi main kesini ya Mas ya, dan pemirsa benerlah kita seperti tadi ya, jangan sampai kita berhenti untuk menulis karena segala hal itu dimulai dari diri kita sendiri. Mari kita tumbuhkan kesadaran bahwa memang menulis dan membaca itu tidak susah kok ya, harus bisa dimulai dari diri sendiri. Maka dari itu pada episode kali ini kita sudahi. Mohon maaf bila terdapat tutur kata atau perbuatan tingkah laku yang kurang berkenan dari saya dan juga segenap tamu undangan. Jangan lupa saksikan Langkah Pemuda dan Mahasiswa setiap hari Selasa pukul 20.00 dan sampai jumpa. Selamat malam. Oke. Yeay. Udah.